Sore teman-teman semuanya, Shalom. Apa kabarnya di hari ini? Semoga baik-baik aja lah ya. Yuk teman-teman, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Kita teringat bahwa Tuhan itu kasihnya besar banget buat kita. Ku teringat. Kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu, ku puji namamu, ku sembah. Musik memuji Tuhan.
memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat sore Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk bersekutu bersama dengan-Mu. Walaupun masih dalam keadaan di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan. Ya Tuhan, mungkin dalam seminggu ini Tuhan, kami melakukan banyak hal Tuhan. Dan mungkin ada yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat. Karena Engkau telah rela mati bagi kami. Engkau ada di dunia ini Tuhan, menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami.
Saat ini Tuhan, kami masih dapat menghirup udara segar, kami masih dapat merasakan kasih karunia-Mu. Dan meskipun di dalam kondisi pandemi yang seperti ini Tuhan, Engkau setia mengasihi kami. Kami bersyukur teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang masih Engkau izinkan untuk mengikuti perkuliahan maupun bersekolah. Sekalipun mereka harus mengikutinya secara daring, kami tetap mensyukurinya sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan pendidikan yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Karena dengan kesehatan ini Tuhan kami dapat melakukan banyak hal. Kami dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Syukur pula Tuhan untuk nafkah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kesempatan-kesempatan kerja yang masih terbuka, di mana kami dapat melakukan upaya-upaya yang dapat menambah penghasilan, menambah rezeki kami. Dan dengan demikian Tuhan kami tetap dapat memuliakan nama-Mu. Kami tetap dapat membawa nama-Mu kemanapun kami Engkau tempatkan untuk bekerja. Saat ini Tuhan kami juga menaikkan doa untuk setiap kami anak-anak muda dan siapapun ya Tuhan yang mendengarkan rekaman video ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang sudah diberikan, namun kami tetap selalu meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan perlindungan kepada kami. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya maupun segala penyakit, khususnya untuk teman-teman yang harus tetap bekerja di kantor, harus terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang tidak bisa mereka lakukan dari rumah. Ketika mereka harus bertemu dengan orang banyak, Tuhan kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan agar semuanya ini dapat berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang masih melakukan studi, yang masih belajar maupun kuliah, sekalipun mereka melakukannya secara online, secara daring. Tuhan menyertai mereka di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kemampuan yang mereka sudah kerahkan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan mencukupkan akan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus penuhi di dalam menyelenggarakan atau mengikuti perkuliahan dan belajar secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat dan juga mereka para medis serta dokter yang terlibat secara langsung sebagai garda di depan yang mengatasi para pasien dan orang-orang yang terjangkit virus ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka ekstra kekuatan, memberikan kepada mereka ekstra kesehatan agar mereka dapat mengatasi segala yang Tuhan boleh izinkan terjadi kepada para pasien. Mereka dapat melakukannya dengan sepenuh hati dan Tuhan melindungi dan menyertai mereka supaya mereka pun dapat tetap sehat dan dapat tetap kuat. Kami berdoa untuk upaya-upaya mereka, para dokter maupun para ahli yang bekerja untuk bidang pengobatan dan bidang vaksinasi dapat menemukan obat dan vaksin yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kami semua. Seluruh dunia sedang menantikan vaksin dan menantikan obat. Tuhan menyertai segala penelitian, Tuhan menyertai segala pengobatan dan upaya-upaya medis yang terus dikembangkan selama ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa dan syukur kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kasih Tuhan itu begitu besar banget buat kita. Bukan sebuah kebetulan loh, kita bisa beraktivitas selama ini. Kita masih bertemu dengan orang tua, teman-teman, semuanya. Yaitu karena kasih Tuhan kepada kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dari Tuhan, firman kasih dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Yalah kasih-Mu besar.
sesama manusia. Ajar aku Tuhan, Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai, salam sehat buat semua teman-teman. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman dalam pelayanan di ibadah ini. Saya Pendeta Sundoyo dari GKJ Prayat Kinasih. Kita sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan di kesempatan hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan anak-anak muda ini, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini misalkan saja ya. Ada kendaraan mobil yang mogok. Jadi ini mobilnya macet gitu ya, ini mobilnya macet. Terus mobil itu bisa jalan karena dia ditarik sama mobil yang lain. Tarik dia jalan. Jalan gitu. Kira-kira kalau mobil yang menariknya itu macet, ini bisa jalan apa enggak? Ya jelas enggak bisa lah, kan yang narik macet. Kalau yang narik macet, ya ini enggak bisa jalan karena dia ditarik dari sini. Karena sumber energinya itu di mobil yang menariknya. Tek 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 gitu. Kalau yang narik macet, maka ini macet. Kalau yang narik jalan, dia jalan.
dia tidak punya daya energi sendiri, nggak punya daya, nggak punya energi untuk jalan sendiri karena dia bergantung energinya dari luar. Beda dengan mobil yang lancar, yang dia punya mesin yang sehat, bensin yang cukup, energinya berasal dari dirinya sendiri. Maka dia bisa berjalan melalui medan apapun. Mau datar kah, mau naik kah, mau turun kah, dia punya kemampuan. Karena dia mengandalkan sumber energinya itu dari dirinya sendiri. Kalau sumber energinya dari luar, maka dia sangat bergantung dengan apa yang ada di luar. Kalau di luar itu baik, dia baik. Kalau yang di luar itu beres, dia beres gitu. Mari kita masuk soal bacaan kita dengan menggunakan analogi yang tadi gitu ya. Pakai gambaran yang tadi itu. Hati kita dan perilaku kita itu digerakkan oleh apa? Itu akan menentukan daya tahan, menentukan kualitas, dan menentukan setiap kehidupan kita. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa, sekalipun aku punya karunia bernubuat, sekalipun aku punya banyak pengetahuan, sekalipun aku rela dibakar, Paulus mengatakan, tetapi jika aku tidak punya kasih, maka semuanya percuma. Ini bicara soal motivasi yang menggerakkan perilaku. Ada yang dari luar menggerakkan perilaku kita. Orang yang begini gampang sekali kehabisan tenaga untuk berbuat baik. Saya berbuat baik karena kalau saya berbuat baik maka saya dapat pujian. Jadi waktu saya berbuat baik saya sedang menunggu pujian untuk diberikan kepada saya. Kalau tidak ada pujian saya macet. Saya melakukan tindakan baik supaya orang baik sama saya. Saya menolong orang lain supaya orang lain bisa saya kendalikan sesuai dengan maunya saya. Saya kasih kamu tetapi kamu nuruti maunya saya gitu. Perilaku, motivasi yang diletakkan di luar dirinya membuat kita gampang banget tersinggung, gampang banget emosi, gampang banget mati dan padam untuk tindakan-tindakan yang benar. Di saat kita sudah baik sama orang, ternyata nggak dipuji, jengkel kita. Besok nggak mau lagi. Sudah nolongin orang, harapannya dia ngerti. Jadi waktu saya nyuruh dia nuruti omongan saya. Ternyata dia nggak mau nuruti saya. Jengkel, besok nggak mau nolong lagi. Apalagi? Silakan ditambah banyak hal. Semua yang diletakkan di luar, yang paling gampang untuk dilihat adalah apakah saya mudah tersinggung jika situasi tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Ketika motivasi itu ditarik dan tidak diletakkan di situ, tetapi diletakkan di sini, maka akan punya energi melewati apapun. Sekalipun aku bisa berbahasa,
Sekalipun aku punya banyak pengetahuan, sekalipun aku bisa memberi diri untuk berkorban, tetapi kalau nggak punya kasih percuma. Kenapa? Karena yang ditempatkan sebagai Tuan adalah saya. Saya menggunakan motivasi di luar untuk meninggikan saya. Dan itu sangat rapuh karena kita bergantung dengan orang di luar. Jadi sangat rapuh karena hati kita ingin ditinggikan. Dan kalaupun nanti orang lain sesuai dengan apa yang kita mau, jadinya apa? Kita semakin tinggi dan semakin tinggi, semakin sombong. Orang yang semakin tinggi itu semakin jauh dari orang lain. Semakin kecil melihat orang, tidak ada artinya. Ini enggak ada gunanya untuk mau saya. Ini enggak ada, nih temen ini cuma merepotkan saja. Untuk apa saya main sama dia? Ini merepotkan lagi. Karena kita menempatkan sebagai pusat. Paulus mendorong kita, kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk menempatkan lagi sebagai pribadi yang sehat, sebagai mobil yang beres, bukan mobil yang macet yang bergantung pada orang lain, tetapi mobil yang beres, yang dia punya bensin, dia punya mesin, dia punya hati yang penuh dengan cinta dan kasih. Dari mana asalnya? Itu dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mencintai kita dan memenuhi seluruh hidup dan hati kita. Maka kita penuh dengan luapan cinta dan cinta itu yang dibawa keluar bagi yang lain. Mereka mau memuji itu untuk Tuhan. Kalau mereka tidak, bagian saya sudah saya kerjakan, tidak bergantung pada orang lain. Saya rajin pelayanan bukan supaya mendapatkan perhatian dari lawan jenis, enggak. Mau diperhatikan mau tidak itu urusan dia, tapi saya sedang mengerjakan bagian saya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi motivasinya jauh lebih ringan, tidak berharap mendapatkan sesuatu dari apa yang saya lakukan. Tetapi saya merasakan kasih Allah yang besar, dan kasih Allah yang besar itulah yang akan membuat hati saya meluap cinta dan kasih bagi orang lain. Nah, kalau kemudian yang paling ekstrim ya, ajaran firman Tuhan yang paling ekstrim tentang kasih itu adalah siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Saya enggak mau bicara soal konteks tangan sebelah dalam, sebelah luar, itu konteks di sana. Tapi satu aja yang saya usulkan gini. Orang kalau nampar saya, dia marah kan berarti? Oke. Kemarahan orang itu bisa mancing saya emosi enggak? Bisa. Coba temenmu marah sama kamu. Kamu jengkel enggak? Jengkel. Ada temenmu yang ngomongin kamu di belakang, jengkel enggak? Jengkel. Pertanyaannya adalah respon kita gimana? Kalau kita punya motivasinya di luar, maka kita mudah sekali digerakkan atau terpancing dengan sikap orang lain. Karena dia marah sama saya, maka saya marah sama dia. Karena dia jengkel sama saya jengkel sama dia. Karena dia nggak baik sama saya, dia itu nggak baik sama saya, maka saya nggak baik sama dia. Berarti apa? Kita menempatkan hati kita itu di bawah kendalinya sikap orang lain. Kalau orang lain begini maka saya respon begini sesuai dengan maunya dia. Dia maunya gitu kok, ya sudah saya lawan aja. Kalau saya nggak berani berhadapan-hadapan ya saya lawan dia di belakangnya dia. Saya omong-omongin aja di belakangnya dia kalau dia begini begitu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kita praktekkan ya.
Harusnya ini ada orang yang suruh praktek, suruh nampar gitu lebih bagus ya. Pak, begitu kan? Dia marah sama saya. Kemudian saya bilang, silahkan kalau mau menampar. Kemarahannya dia tidak mempengaruhi hati saya. Saya adalah pribadi yang bebas. Saya adalah anak muda yang punya kemandirian menentukan pilihan hidup saya. Dan pilihan hidup saya tidak bergantung sikapnya dia. Tetapi kasih Kristus yang dinyatakan dalam seluruh cintanya kepada saya, memenuhi seluruh hidup dan hati saya. Maka di situ saya luapan cinta itu adalah luapan kasih yang dirasakan oleh orang lain. Ini bukan supaya kita kelihatan baik, enggak. Itu baik itu ya biasa saja. Karena saya menjalankan apa yang memang seharusnya saya jalankan. Saya menjalankan dengan sukacita. Kenapa? Karena luapannya di sini. Motivasinya di sini dan sini, bukan sini dan sono, ya, sini dan ya sononya bukan sana, sono, saya dan Tuhan. Maka ketika orang merespon tidak baik adalah cara saya semakin tumbuh di hadapan Tuhan. Kalau orang memuji saya dengan kebaikan saya, bukan supaya saya semakin sombong, tapi saya semakin melihat akan kasih Kristus. Itu menjadi bagian penting di dalam kita menghidupi kasih. Cirinya gampang. Kalau motivasinya supaya dipuji orang, disanjung orang, dilihat orang, kita gampang tersinggung, gampang berhenti berbuat kasih. Tapi kalau motivasinya di sini dan karena Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti. Terus saja jalan. Seperti mobil tadi itu yang punya bensin dan mesinnya bagus. Mau jalannya datar ya jalan, mau jalannya naik ya jalan, mau jalannya turun ya tetap jalan. Karena dia punya energi dari Kristus. Itulah kasih yang esensial. Itu yang harus kita rasakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami hayati bersama-sama. Anak-anak-Mu belajar hari ini, bagaimana kasih tumbuh dari hati, karena cinta-Mu yang besar memenuhi hati kami. Kalau tindakan kami, motivasi hanya supaya orang lain sayang sama kami, supaya orang lain puji-puji kami di depan teman, supaya teman kami menghormati dan mencintai, maka kami akan gampang sekali kecewa. Kami akan gampang sekali kehilangan motivasi untuk berbuat baik. Kami kehilangan energi untuk tetap menjadi baik untuk siapapun. Tetapi di saat kami merasakan kasih-Mu yang besar memenuhi hati kami, maka kami punya tenaga untuk menjalani. Luapan cinta dalam perilaku kami adalah luapan cinta-Mu untuk setiap orang. Kami akan siap menjalani apapun respon orang, karena kami adalah anak-anak-Mu dan cinta-Mu yang keluar melalui tindakan, ucapan, dan kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami merasakan kasih-Mu yang memenuhi hati kami dan meluap untuk hidup kami bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini dalam kemurahan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan melakukan persembahan. Persembahan ada banyak caranya. Dengan cara melakukan barcode yang ada di layar kaca HP masing-masing. Kita akan melakukan persembahan yang akan diiringi dengan lagu Terima Kasih Ya Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Inilah Tuhan, sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, berkati agar ini bisa membuat gereja-Mu semakin besar Tuhan. Bisa digunakan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku